Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 di sini belajar bersama dalam satu ruangan ya untuk materi kelas 4. Di sini kita akan membahas materi tentang penjumlahan pecahan. Kemudian untuk materi kelas 5 itu mengenai keberagaman dalam masyarakat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, untuk kelas 4 siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Untuk kelas 5 siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Bagus ya. Nah, untuk kelas 5 di sini silahkan dibaca di bukunya ya. Di situ buka pada halaman 20, ini mengenai keberagaman dalam masyarakat, itu faktor keberagaman dalam masyarakat. Kemudian untuk kelas 4 ini penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Kita akan menjumlahkan pecahan sini ya. Penjumlahan pecahan dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut pecahan tersebut. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama, maka langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan pecahan tersebut. Nah, contohnya di sini coba perhatikan siswa kelas 4 ya. Untuk menjumlahkan satu atau dua buah pecahan ya. Di sini kita harus melihat terlebih dahulu ya, apakah penyebutnya sudah sama atau belum ya. Kalian perhatikan contoh soal yang nomor 1 ya. 1/2 penyebutnya berapa? 2 ya. Kemudian 3/2 penyebutnya 2, pembilangnya 1 dan 3. Nah, penyebutnya sudah sama belum? Kalau penyebutnya sudah sama, cukup kita jumlahkan pembilangnya saja ya. Pembilangnya saja yang ditambah, penyebutnya tidak ya. Jadi tambahkan 1 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 4/2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, perhatikan kelas 4. Di sini penyebutnya belum sama. Ya, di sini penyebutnya belum sama sehingga tugas kita adalah menyamakan penyebutnya dulu sebelum kita menjumlahkan ya. Nah, di sini penyebutnya berapa? 2 dan 4. Coba sebutkan KPK antara 2 dan 4 berapa? Iya, 4. Benar Mas Ito ya. 4. Jadi 2 untuk menjadi 4 itu harus dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian 4 sudah sama, jadi pembilangnya tetap. Hasilnya adalah 2 ditambah 1, hasilnya 3/4. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, silahkan untuk siswa kelas 4 ya, bersama teman sebangkunya silahkan kerjakan satu soal ini. 3/6 ditambah 2/12 berapa hasilnya? Silahkan diskusikan bersama teman sebangku ya, dengan teman sebangku. Siapa yang sudah selesai angkat tangan ya. Nah, sekarang kita beralih ke kelas 5. Kelas 5 semuanya perhatikan, setelah kalian membaca buku yang sudah Ibu tunjukkan tadi pada halaman 52, keberagaman dalam masyarakat. Nah, keberagaman dalam masyarakat ini banyak faktornya ya. Jadi faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia ini ada yang tahu? Di antara samudra apa? Iya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini kan kita memiliki negara tetangga. Negara tetangga seperti Australia ya, Malaysia, kemudian negara-negara lain. Di situ banyak yang memanfaatkan jalur laut sebagai lintas perdagangan.
dalam masyarakat Indonesia, ya. Kemudian kondisi negara yang berbentuk kepulauan, ya. Negara kita terdiri dari banyak pulau. Coba sebutkan. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya. Sehingga kondisi negara Indonesia yang bentuknya kepulauan sangat mempengaruhi keberagaman. Keberagamannya yang menonjol biasanya suku, ya. Di Jawa ada suku Jawa, Sunda, ya. Kalau di Sumatera ada suku Padang, Melayu, Batak. Kalau di Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Dayak, ya, dan lain sebagainya. Jadi keberagamannya itu berpengaruh pada kondisi kepulauan tersebut. Kemudian perbedaan kondisi alam, jelas ya di sini bahwa keberagaman sangat dipengaruhi dari kondisi alam. Ya, masyarakat yang berada di daerah pegunungan pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang berada di wilayah pantai, ya. Di wilayah pantai, ya, pendapatan mereka sebagai nelayan, kemudian jika daerah pegunungan biasanya banyak yang berkebun, sehingga kebudayaan mereka pun berbeda. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, ya. Perubahan. Di sini perubahan apa saja? Biasanya kemajuan teknologi, kemajuan apalagi? Komunikasi dan lain sebagainya sangat mempengaruhi keberagaman wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, ya sangat berhubungan erat dengan nomor 4. Transportasi. Nah, di sini transportasi seseorang atau masyarakat yang berada di pesisir pantai, transportasinya pasti berbeda ya dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan, ya. Kalau di pantai biasanya mereka lebih sering menggunakan kapal motor, ya. Kalau di daerah pegunungan bisa saja mereka menggunakan mobil. Nah, ya. Jadi siswa-siswi Ibu kelas 5, inilah faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada berapa? Ada 5. Nah, silakan kalian berpasangan dengan teman sebangku untuk mendiskusikan lebih dalam tentang materi yang sudah kita pelajari. Oke, baik, waktunya selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk siswa kelas 4 dan siswa kelas 5, silakan selesaikan ya soal yang telah Ibu bagikan tadi, ya, sudah Ibu bagikan, kerjakan secara individu atau kerjakan sendiri-sendiri, ya. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, langsung tanyakan di Ibu atau boleh tanyakan dengan teman sebangku, tapi menyelesaikan tugasnya sendiri ya, oke? Tugasnya sudah selesai, boleh dikumpulkan. Baik, ya, sudah selesai dikumpulkan. Nah, sekarang duduk lagi di tempat masing-masing, ya. Sekarang untuk siswa kelas 4, coba Ibu mau tanya, apa syarat untuk penjumlahan pecahan? Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut, ya. Oke, untuk siswa kelas 5, keberagaman dalam masyarakat Indonesia atau faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat itu ada 5. Yang pertama, coba sebutkan letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara yang berbentuk kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, apakah perubahan teknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan pembelajaran kita pada hari ini? Kalian bergabung dengan kelas sebelah?
Iya, menyenangkan sekali ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis, kalian tidak ada yang bertanya. Kemudian Ibu lihat tadi hasil pekerjaan kalian juga sudah bagus. Kisaran nilainya antara 80 dan sampai 100 ya. Sudah cukup bagus, sudah tuntas ya. Maka pembelajaran pagi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.